Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmah, NPM 20.12.5188. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi yang sudah saya pelajari. Materi yang pertama yaitu kesantunan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat berupa bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga merupakan alat atau sarana seseorang untuk belajar, bukan hanya sekedar belajar di sekolah, namun belajar di lingkungan masyarakat seperti belajar bersosialisasi. Belajar memahami etika berbicara dengan seseorang dan belajar bagaimana menghormati lawan bicara dengan menggunakan bahasa yang santun. Santun bukan hanya sekedar dilihatkan dengan tingkah laku, namun santun juga harus diselesaikan dengan tutur bahasa yang baik. Tuturan akan disebut santun apabila peserta pertuturan tidak terdengar memaksa atau angkuh. Tuturan akan santun apabila penutur memperhatikan kata-kata serta bahasa yang akan disampaikan kepada lawan tutur. Hakikatnya, kesantunan berbahasa adalah etika dalam berbahasa, dalam bersosialisasi di masyarakat atau di mana kita berada, dengan penggunaan bahasa dan pemilihan kata yang baik, serta memperhatikan di mana, kapan, dan kepada siapa kita berbicara. Karena sesungguhnya bahasa adalah kebudayaan. Untuk memahami suatu bahasa, kita harus memahami kebudayaan itu sendiri. Selain itu, senyuman juga merupakan kesantunan bahasa yang dapat mempererat hubungan satu sama lain. Sambil tersenyum, sambil bercakap-cakap dengan hangat sehingga orang akan merasa senang dan nyaman untuk terus berbicara. Pada saat yang sama, teman mengobrol akan memberi kesan positif bahwa orang tersebut berbicara dengan tulus dan jujur. Gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan postur tubuh juga penting untuk menjelaskan sesuatu secara lebih mendalam tentang suatu konsep yang ingin disampaikan. Terdapat dua bentuk kesantunan, yaitu satu, bentuk kesantunan linguistik dan bentuk kesantunan pragmatik. Bentuk kesantunan linguistik terdiri dari intonasi, diksi, dan struktur kalimat, sedangkan bentuk kesantunan pragmatik yaitu cara atau gaya bahasa. Membahas tentang kesantunan linguistik, kesantunan dalam kata atau kalimat yang digunakan. Kalimat artinya sama atau sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Linguistik mengkhususkan lagi kepada kalimat perintah, karena kalimat imperatif atau perintah itu cenderung sekali mengandung makna ketidaksantunan, karena menyuruh atau meminta. Membahas tentang kalimat imperatif, bagaimana caranya bisa dikatakan santun dan apa cirinya. Dalam tuturan imperatif yaitu mencakup 4 hal. 1. Panjang pendek tuturan. 2. Urutan tuturan. 3. Intonasi dan isyarat-isyarat genestik. 4. Pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Kesantunan yang diukur dari segi pragmatik. Tuturan ialah makna atau arti kalimat yang dituturkan. Pragmatik ini sangat tergantung pada konteks. Apa itu konteks? Konteks itu ialah sesuatu yang melatar belakangi tuturan. Konteks ini ada banyak sekali. Yang pertama berupa waktu, tempat, situasi. Situasi psikologis penutur ini berupa suasana. Apakah dalam situasi sedih atau sedang marah? Itu bisa melatar belakangi. Kemudian yang namanya konteks bisa yang menjadi pihak pembicara. Misalnya, siapa lawan bicara kita? Apakah orang tua, teman, atau orang tidak dikenal? Pihak orang lain menjadi lawan bicara kita, mempengaruhi sejauh mana kesantunan kita dalam berbicara. Misal,
lawan orang misal lawan orang tua atau guru, tentu saja kita akan berusaha untuk bersikap sesantun mungkin. Nanti akan berbeda apabila lawan bicaranya teman kita atau sekelas misalnya. Penyebab ketidaksantunan Penyebab ketidaksantunan, faktor menyebabkan bahasa itu menjadi tidak santun. Faktor pertama adalah 1. Kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. 2. Dorongan emosi. 3. Protektif terhadap pendapat. 4. Menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Materi yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Berbicara lebih daripada sekadar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah sarana untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disebut serta dikembangkan secara dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Berbicara merupakan instrumen atau dalam kurung alat yang mengungkapkan kepada penyimak. Untuk bisa terampil berbicara, mahasiswa tidak boleh hanya sekedar asal bicara, melainkan harus berbicara yang berkualitas. Untuk berbicara ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1. Tentang kualitas diri. 2. Kualitas materi. 3. Kualitas cara penyampaian. Yang pertama, tentang kualitas diri. Untuk bisa meningkatkan kualitas diri, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, yang menciptakan daya tarik dalam diri Anda atau inner beauty. Fokus pada pendengar kita karena tipe pendengar kita itu berbeda-beda. Menguasai proses, misalnya ada bahasa yang kita tidak mengerti dan tidak kita kuasai, jangan coba-coba untuk memakainya. Tentang kepercayaan diri bisa kita bangun dengan 3 hal, yang yaitu persiapan, berpikir positif, pede. Berbicara dengan energik atau bersemangat, dan jadilah pribadi yang unik. Yang kedua, kualitas materi, yaitu dengan memperhatikan pendengar. Yang ketiga, kualitas cara penyampaian dengan senyum dan kontak mata. Materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan keterampilan dasar bagi siswa yang harus mereka kuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Membaca sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Jadi, membaca kritis itu bukan hanya sekadar membaca saja,
namun perlu keahlian khusus dalam membaca. Untuk mengetahui teknik yang dapat digunakan untuk membaca kritis, teknik membaca yang disingkat dan dinamai dengan teknik SQ3R. Apakah itu? Itu merupakan kepanjangan dari S. Survey, Q. Question, R1. Read, R2. Reset, R3. Review. Jadi itu singkatan dari SQ3R. Dan materi yang terakhir yaitu materi keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini dapat dikatakan sebagai keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa yang lainnya. Apa saja yang sudah kita berbahasa membaca dan menulis dengan menjadi seorang penyimak yang baik biasanya akan menjadikan dia sebagai penulis yang baik, dan akan menjadikan dia sebagai pembaca yang baik, dan akan menjadikan dia sebagai pembicara yang baik pula. Karena apa? Karena yang namanya menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Jadi yang namanya kegiatan pikiran bukan sekedar melihat saja atau mendengar saja. Ada proses berpikir dan ada proses menganalisis, yang mana menganalisisnya ini dari berbagai macam hal, seperti simbol kenyataan maupun situasi yang ada pada saat itu, kepada objek yang sedang diamati. Jadi, yang namanya menyimak bukan hanya mendengar saja dan melihat saja, tetapi ada proses yang harus dilakukan, yang mana berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam sebuah proses menyimak. Sekian dari saya, salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.